Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wirayanti Buli, Stambuk C3011829, mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang yaitu yang pertama, teori utilitas dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua, prinsip teori utilitas. Utilitas adalah suatu pengembalian keputusan dengan cara alternatif dalam melakukan payoff dan memerankan sikap seseorang pada pilihannya. Mengambil keputusan saat dalam keputusan penuh informasi maupun pengetahuan dan dari peristiwa yang tidak dapat diamati, yaitu keputusan yang harus dari tesis rasionalitas. Cara ini membantu manajer-manajer untuk mendapatkan peristiwa dan pengetahuan yang mendalam, tetapi tidak dapat memutuskan suatu masalah tersebut. Mengambil keputusan adalah cara yang tidak mudah dalam tidak pastinya masalah, hasil maupun yang ada dalam masa yang akan datang. Ada 6 prinsip utilitas dan dasar tingkah lakunya yang diharapkan, yaitu yang pertama, ada urutan alternatif. Setiap yang mengambil keputusan rasional diharuskan membedakan antara dua alternatif, dan dari dua alternatif tersebut itu dipilih dan tertuju hanya salah satu alternatif itu saja. Pada prinsip ini dinyatakan bahwa saat menentukan pilihan alternatif tadi, cara penyajiannya tidak dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Jadi, pada intinya, saat menentukan keputusan harus memilih salah satu dari antara alternatifnya. Yang kedua yaitu dominasi atau kekuasaan. Saat pengambilan keputusan, jika ada dua alternatif yang hasilnya mempunyai tujuan yang sama dan tanggung jawab yang mungkin sama, maka keputusan utilitasnya tidak dikerjakan daripada memilih salah satu. Ketiga, cancellation. Saat pengambilan keputusan pada dua alternatif, semestinya tidak ada yang bergantung pada hasil yang sama, harus pada hasil yang tidak sama atau yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu transitivitas. Saat pengambilan keputusan yang alternatifnya pada hasilnya lebih suka A ke B dan B ke C, seharusnya lebih tepat yaitu orang memilih lebih suka A dibandingkan C. Selanjutnya, kontinuitas. Saat pengambilan keputusan pada hasilnya yang membuat keputusan harus lebih menyukai memasalahkan dari hasil yang baik dan yang buruk untuk memastikan hasil yang cukup baik di antara peluang. Kemudian yang terakhir yaitu invariance, yaitu saat pengambilan keputusan seharusnya yang membuat keputusan tidak terpengaruh oleh penyajian alternatifnya dan harusnya lebih mementingkan substansinya. Demikian video ini saya buat. Terima kasih sudah dapat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede Andika Reza, Stambuk C301181306. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Teori utilitas adalah preferensi atau nilai untuk memperoleh tingkat kepuasan barang atau jasa dengan mempertimbangkan faktor resiko berupa angka yang mewakili nilai payoff berdasarkan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, teori utilitas adalah teori yang bermanfaat karena teori ini mencakup kepuasan atau kesenangan yang relatif dalam pengambilan keputusan, dan individu dapat menentukan meningkatnya atau menurunnya suatu utilitas dan dapat menjelaskan kegiatan ekonomis dalam suatu ruang usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Kedua, ada prinsip teori utilitas. Dalam teori utilitas terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada urutan alternatif. Pengambilan keputusan rasional harus membandingkan tiap-tiap alternatif dan memilih salah satu di antara perbandingan pilihan alternatif dan mengabaikan pilihan lainnya. Yang kedua ada kekuasaan dominasi. Pada prinsip ini diharapkan sangat rasional untuk tidak memilih strategis yang mendominasi jika strategis yang hanya mendominasi lemah. Yang ketiga ada cancellation. Memilih antara
dua alternatif yang berkaitan dengan hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Transivitas. Jika ada pilihan keputusan dibuat seseorang pembuat keputusan seperti hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang harus memilih hasil A daripada hasil C. Yang kelima ada kontinuitas. Untuk memperoleh hasil, pembuat keputusan harus suka bertaruh antara hasil terbaik dan hasil terburuk untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Yang keenam, invariance. Prinsip ini menetapkan bahwa pembuat keputusan harus lebih mementingkan substansi dan tidak seharusnya dipengaruhi dengan cara alternatif penyajian. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur, stambuk C301-18431, kelas AK6, mata kuliah akuntansi keperlakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori utilitas dan juga saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam teori utilitas. Pertama, teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Yang diartikan dengan utilitas merupakan suatu khasiat yang diharapkan dalam perihal ini, utilitas yang berhubungan dengan penentuan suatu keputusan yang berkaitan dengan tesis rasionalitas. Tesis rasionalitas yang menegaskan bahwa keputusan terletak pada posisi kemampuan yang penuh terhadap data serta pengetahuan dari seluruh kejadian yang tidak diamati. Bagian ini menolong para manajer dalam memperoleh penafsiran serta uraian yang lebih. Namun, para manajer tidak dapat mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam teori utilitas. Teori utilitas mempunyai 6 prinsip dasar, yaitu 1. Adanya urutan alternatif. Dalam mengambil keputusan yang rasional, wajib dapat memilah serta menyamakan salah satu alternatif terbaik, serta mengabaikan yang lain, namun dalam prinsip ini, melaporkan dan memastikan kedua opsi. Metode penyajian antara kedua opsi tersebut tidak memengaruhi suatu keputusan yang akan diseleksi. Kedua, kekuasaan atau dominasi. Dari teori utilitas diharapkan para pembuat keputusan dikatakan sangat rasional bila memilih strategi yang didominasi terlebih dibandingkan strategi yang didominasi lemah. Ketiga, cancellation. Dari cara pemilihan antara kedua alternatif yang tidak ada seharusnya untuk bergantung kepada hasil yang beda dari kedua alternatif itu atau tidak pada hasil yang sama. Keempat, transitivitas. Jika seorang pembuat keputusan mengharuskan suka terhadap hasil satu kedua dan hasil kedua ketiga, maka orang tersebut seharusnya lebih memilih hasil satu daripada harus memilih hasil tiga. Kelima, kontinuitas. Setiap hasil yang didapatkan, seorang pengambil keputusan harusnya lebih menyukai bertanding antara hasil yang terbaik dan hasil yang terburuk, guna mendapatkan hasil yang tepat di antara peluang. Keenam atau yang terakhir, invariance. Mengambil keputusan tidak seharusnya dipengaruhi oleh cara penyajian alternatif, di mana sebaiknya pembuat keputusan lebih mengedepankan substansi atau makna. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori utilitas dalam pengambilan keputusan dan juga prinsip-prinsip dalam teori utilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Stella Samben, stambuk C301-18332, kelas F, mata kuliah akuntansi keperlakuan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang parafrase yang telah saya buat dengan judul materi teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas yang bisa dikatakan sulit yang kaitannya dalam hasil tujuan atau konflik nilai-nilai.
Utilitas merupakan sebuah manfaat yang diharapkan. Dalam hal ini, utilitas berkaitan dengan pemilihan suatu keputusan yang berhubungan dengan tesis rasionalitas. Tesis rasionalitas menegaskan bahwa pengambil keputusan berada pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Bagian ini membantu para manajer mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih, tetapi mereka tidak bisa mengambil keputusan. Rasionalitas menjadikan kehidupan sebagai sebuah permainan, di mana setiap pemain mengetahui dengan tepat bahwa setiap pemain lainnya mengetahui cara bermain dengan baik. Yang selanjutnya adalah prinsip teori utilitas. Teori utilitas atau yang disebut teori manfaat yang diharapkan ini tidak menggambarkan bagaimana seseorang benar dalam berperilaku atau bersikap, tetapi bagaimana seseorang akan bersikap jika ia mengikuti persyaratan tertentu dalam membuat sebuah keputusan yang rasional. Formulasi teori utilitas yang diharapkan didasarkan pada 6 prinsip dasar dalam tingkah laku memilih sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya urutan alternatif. Para pengambil keputusan rasional harus membandingkan setiap dua alternatif dan memilih salah satu alternatif dan mengabaikan yang lain. Yang kedua adalah dominasi atau kekuasaan. Menurut teori utilitas yang diharapkan, sangat rasional para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang didominasi, bahkan jika strategi hanya didominasi lemah. Yang ketiga adalah cancellation. Pemilihan antara dua alternatif seharusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Yang keempat adalah transitivitas. Jika seorang pembuat keputusan yang rasional harus lebih suka hasil 1 ke 2 dan hasil 2 ke 3, maka orang tersebut seharusnya lebih memilih hasil 1 daripada harus memilih hasil ketiga. Yang kelima adalah kontinuitas. Setiap hasil yang didapatkan, seorang pengambil keputusan harusnya lebih menyukai bertanding antara hasil yang terbaik dan hasil yang terburuk guna mendapatkan hasil yang tepat di antara peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah invariance. Prinsip invariance menetapkan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajian. Pembuat keputusan seharusnya lebih mementingkan substansi. Sekian penjelasan hasil parafrase yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Jessica Novita Lokong, Standbook C301-18320. Di sini saya akan membahas tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Di dalam sebuah pengambilan keputusan, ada hal yang begitu penting dalam manajemen itu sendiri. Pengambilan keputusan yang efektif yang dipilih seorang manajer sangatlah mempengaruhi kinerjanya. Oleh sebab itu, keputusan yang akan diambil harus berdasarkan alternatif yang terbaik dari alternatif lainnya. Teori utilitas atau sering juga disebut dengan teori manfaat adalah sebuah keputusan yang relatif yang akan dicapai. Dengan adanya teori ini, seorang manajer dapat menentukan turun atau naiknya sebuah utilitas. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam teori utilitas. Yang pertama adalah urutan alternatif, yaitu sebuah pengambilan keputusan yang akan memilah salah satu dari alternatif yang ada dan mengabaikan alternatif lainnya. Yang kedua adalah nominasi atau kekuasaan, yaitu pengambilan keputusan yang rasional yang dimana yang mengambil keputusan tidak memilih sebuah strategis yang telah didominasi. Yang ketiga adalah cancel location, yaitu sebuah pilihan di antara dua alternatif yang terkait dengan hasil yang sama di antara kedua alternatif. Yang keempat adalah transitivitas, yaitu sebuah keputusan yang seharusnya memilih dari antara beberapa pilihan yang ada secara rasional yang semestinya lebih disenangi atau disukai. Yang kelima adalah kontinuitas, yaitu sebuah pengambilan keputusan yang dimana si pembuat keputusan harus lebih senang dengan pertarungan antara hasil yang paling terbaik dan hasil yang paling buruk. Yang keenam adalah
Inference yaitu keputusan yang memutuskan bahwa pencipta sebuah keputusan semestinya tidak terpengaruhi dengan adanya alternatif lainnya, dan semestinya pencipta keputusan tersebut tidak seharusnya memprioritaskan substansi. Terima kasih.